Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Insani dengan MPG 1 Januari 1910 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas UAS Etika Profesi dengan dosen Abu Bapak Faisal Hadi STMT. Tugasnya itu dan perilaku yang akan Anda lakukan sebagai seorang engineer profesional yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi dengan semua materi yang ada pada profesi ini. Pertama adalah mengantar etika rekayasa. Etika rekayasa menurut Martin, etika didefinisikan sebagai the discipline weekend as the common index of reform for control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur kehidupan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya secara khusus dikaitkan dengan si pergaulan manusia. Etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan kode tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan dan secara logika, rasional, umum, common sense dinilai menyimpang dan politik. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari bentuk untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika tersendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu personal etik. Personal etik adalah komitmen etika yang melekat pada pribadi masing-masing. Ini adalah common morality. Common morality atau moralitas umum adalah seperangkat cita-cita moral yang dimiliki oleh sebagian besar anggota budaya atau masyarakat. Professional etik. Professional etik adalah seperangkat standar yang diadopsi oleh para profesional sejauh mereka melihat diri mereka bertindak sebagai profesional. Itu bisa berbeda dari etika pribadi dan moralitas umum. Profesi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu profesional dan non-profesional. Profesional ada orang yang mendapatkan suatu pendidikan formal yang telah dilakukannya. Kemudian profesional memiliki asas monopoli terhadap layanan profesional. Sedangkan non-profesional didapatkan dari pendidikan non-formal seperti diberikan dari orang tua, dan non-profesional tidak memiliki hak monopoli terhadap layanan profesional. Itu statusnya adalah pada saat saya bekerja di suatu pabrik, maka akan terdapat suatu sistem di pabrik tersebut, mulai dari peraturan-peraturan yang akan ada di pabrik tersebut, mau yang disenangi dan tidak disenangi. Mungkin pada suatu saat akan membuat bingung sendiri dikarenakan akan ada perintah-perintah yang bertentangan dengan personal etik, common morality, dan professional etik. Sehingga hal tersebut membutuhkan pengambilan keputusan yang sangat matang. Bagi saya pribadi adalah melihat situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut. Apakah harus mengambil pilihan dengan menggunakan personal etik atau common morality dan professional etik? Kenapa hal tersebut saya lakukan? Dikarenakan akan ada pilihan ke depannya, maka dapat disimpulkan bahwa tergantung kondisi di mana saya berada. Misalnya di pabrik tersebut merupakan sistem pembuangan limbah cairan yang berbahaya, dianggap biasa, tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan karena akan melanggar asas-asas kode etik profesi dan personal etika yang ada, maka bisa melakukan komunikasi secara persuasif kepada atasan, maka hal tersebut yang akan saya ambil. Selanjutnya adalah konsep of responsibility. Tanggung jawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Tanggung jawab untuk menyebabkan kerusakan terbagi atas 3, yaitu sengaja menyebabkan bahaya, kelalaian menyebabkan bahaya, dan sembrono menyebabkan bahaya. Bila saya berada di suatu perusahaan yang telah mengamankan saya bekerja di sana, maka saya akan melakukan pekerjaan itu dengan baik, karena tanggung jawab dalam pandangan Islam surat Al-Mudaththir ayat 38 mengatakan, berarti tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu saya akan melakukan pekerjaan dengan baik dengan menitik beratkan kepada etika profesi, personal etik, dan common morality yang ada sehingga dapat tercapai kebaikan tanpa mengalami kerusakan. Tanggung jawab disebabkan oleh sengaja, kelalaian lain, dan sembrono dalam bekerja. Selanjutnya adalah framing the problem atau membingkai masalah. Framing the problem atau membingkai masalah merupakan cara mengambil solusi-solusi yang ada pada problem moral itu sendiri. Terdapat 2 teknik yang umum digunakan oleh profesional etik dalam menjalankan tugasnya, yaitu line drawing. Line drawing adalah memandang masalah pada sebuah perspektif, dan creative middle way solution adalah mengambil keputusan berdasarkan cara kreativitas dengan dasar-dasar yang ada. Bila saya berada di perusahaan, maka saya akan menemukan masalah yang akan umum terjadi pada
pada saat bekerja, maka sebelumnya saya harus mengetahui terlebih dahulu gimana suatu cara untuk mengambil tindakan secara tepat dan benar, yaitu dengan cara melakukan penghitungan suatu masalah tersebut dengan lain berkawin, yaitu mengambil keputusan dengan dalil sangat benar, tidak benar, maka saya bisa mengambil keputusan yang insya Allah akan menjadi baik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah organizing principle atau prinsip dan pengolahannya. Prinsip dalam organisasi adalah prinsip yang mendasar pada organisasi. Terdapat dua konsep prinsip organisasi, yaitu universality adalah kebenaran yang akan tetap benar dalam situasi yang serupa dan relevan, dan reversibility adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin memperlakukan diri Anda sendiri. Bila saya bekerja, maka saya harus memegang dua teguh prinsip tersebut, yaitu universality dan reversibility, yaitu mengambil tindakan-tindakan yang benar di dalam suatu situasi yang pernah saya alami dahulu, mau itu tindakan benar dan tindakan salah, sebelum bekerja dengan menerapkan prinsip reversibility, yaitu memikirkan apa yang akan dilakukan orang lain kepada saya. Bila saya melakukan hal yang sama pada orang lain, maka dari itu saya harus bersikap ramah, sopan, dan tidak sombong, sehingga menolong sesama, sehingga kawan saya bekerja di sana itu juga kepada saya. Bila saya tidak menerapkan hal tersebut, maka bisa jadi kawan pekerjaan saya bisa melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Nah, selanjutnya adalah kebajikan. Kebajikan adalah perilaku atau kualitas yang memenuhi kebaikan moral sebagai fondasi prinsip dan hal kebaikan. Intinya adalah bila saya ditempatkan di suatu perusahaan, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan kebajikan ini, mulai dari memiliki jiwa ketekunan, kasih sayang, berjiwa sosial, dan kedermawanan sesama karyawan, sehingga kita dibalas dengan orang lain akan seperti ini juga sesuai dengan prinsip dalam berorganisasi, yaitu reversibility adalah perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin memperlakukan Anda sendiri. Maka dari hal itu sangat penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah honesty, integrity, and reliability. Honesty atau kejujuran. Kejujuran kepada hati nurani akan mempertajam basirah atau mata hati, sehingga tidak tersamak antara hak dengan yang batil. Juga akan menjaga kepekaan batin dan ketajaman cita rasa moral dalam menjalankan tugas, serta feeling etis dalam menekuni tugas pokok profesi, sehingga perlu selalu ditumbuhkan geliat hati yang baik agar tidak terjadi bias nurani yang menyesatkan dan berakhir dalam penyesalan. Mengapa ketidakjujuran itu salah? Karena ketidakjujuran dalam penelitian teknik dapat merusak hubungan kepercayaan, di mana sebuah komunitas ilmiah didirikan dan seorang peneliti memalsukan data yang dilaporkan dalam sebuah jurnal profesional, mengancam runtuhnya infrastruktur teknik. Walaupun ketidakjujuran bisa dilakukan dengan dalil-dalil pengecualian yang wajar, tetapi ketidakjujuran dan penyalahgunaan kebenaran adalah salah dan tidak dapat diterima. Bila saya ditempatkan di suatu perusahaan, maka saya akan berusaha untuk tidak melakukan korupsi, memanipulasi data-data perusahaan yang ada, dikarenakan menerapkan rasa kejujuran yang tinggi dan berdasarkan pada agama Islam, sehingga dapat dipercaya oleh perusahaan lebih dalam. Selanjutnya adalah integrity atau integritas, adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam memuji keputusan yang diambilnya. Bila saya diamanahkan di suatu pekerjaan, maka saya akan mengikuti kode etik perusahaan tersebut dan selalu berkonsisten sesuai dengan kebijakan, dikarenakan pada dasarnya profesional akan selalu mementingkan integritas pribadinya sendiri. Maka dari itu harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan tersebut. Reliability adalah kehandalan dalam bekerja yang bisa digunakan pada pekerjaan. Pada saat saya mendapat pekerjaan, maka saya harus bisa diandalkan oleh perusahaan tersebut dengan kemampuan yang saya punya. Selama saya menempuh pendidikan dan selalu berintegritas dan selalu jujur, yang berdasarkan asas keprofesionalan dalam pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.